Minyak jelantah merupakan minyak dari sisa hasil penggorengan yang telah digunakan berulang kali. Limbah minyak jelantah banyak dihasilkan setiap tahunnya mengingat penggunaan minyak untuk penggorengan maksimal 3 kali jika ditinjau dari segi kesehatan. Saat proses penggorengan dilakukan, terjadi transfer panas dari minyak ke bahan pangan, penguapan massa air, dan penyerapan minyak oleh bahan pangan yang menyebabkan kualitas minyak menurun untuk dapat dikonsumsi kembali. Konsumsi minyak jelantah dapat mengakibatkan obesitas, dislipidemia, dan beragam penyakit degeneratif, sehingga minyak tidak digunakan lagi dan cenderung dibuang. Namun, kurangnya kesadaran untuk mengolah limbah minyak jelantah sebelum dibuang berdampak buruk pada lingkungan. Minyak jelantah yang dibuang sembarangan memberikan resiko meningkatnya kadar chemical oxygen demand atau COD dan biological oxygen demand atau BOD di perairan. Tingginya kadar BOD dan COD akan menyebabkan kerusakan keseimbangan ekosistem di perairan sehingga menimbulkan kematian biota yang ada. Jika dilihat secara langsung, pembuangan minyak ke saluran pembuangan menyebabkan tertutupnya permukaan air dengan lapisan minyak. Sifatnya minyak yang tidak bisa menyatu dengan air akan menutupi cahaya matahari yang masuk ke perairan. Sehingga diperlukan suatu inovasi untuk mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai jual seperti sabun. Minyak goreng mengandung senyawa kimia yaitu trigliserida. Trigliserida akan melalui reaksi pembuatan sabun dengan tambahan basa seperti NaOH atau natrium hidroksida atau KOH atau kalium hidroksida dalam reaksi saponifikasi atau yang biasa disebut juga reaksi penyabunan. Reaksi yang terjadi antara trigliserida dengan basa akan menghasilkan sabun dan produk samping berupa gliserin. Jika menggunakan NaOH akan terbentuk sabun padat. Sedangkan jika menggunakan KOH akan terbentuk sabun cair. Gliserin atau gliserol sebagai produk samping berperan baik dalam segi manfaat sabun yang digunakan karena gliserin dapat melembabkan dan melembutkan kulit serta meningkatkan tekstur sabun sehingga semua bahan dapat digunakan maksimal. Halo semuanya, sekarang kita akan membuat sabun dari minyak jelantah. Apa saja bahan yang diperlukan? Yang pertama ada minyak jelantah, yang kedua ada NaOH, yang ketiga ada air, yang keempat ada arang, yang kelima ada pewarna makanan, yang keenam ada essential oil. Selanjutnya alat yang diperlukan, yang pertama ada wadah, kalian bisa menggunakan wadah kaca ataupun wadah stainless steel seperti ini. Lalu kalian akan menggunakan timbangan digital. Selanjutnya menggunakan cetakan yang terbuat dari bahan silikon. Lalu ada pengocok telur. Kemudian ada pengaduk kayu. Kemudian ada kain lap. Dan juga menggunakan gelas ukur. Untuk wadah dan alat yang digunakan dalam praktikum kali ini, gunakanlah yang berbahan kayu ataupun stainless steel. Jangan menggunakan bahan aluminium karena akan bereaksi dengan NaOH. Langkah pertama, tuang minyak jelantah ke dalam arang, lalu diamkan selama 1 malam. Saring minyak jelantah yang sudah didiamkan selama 1 malam. Sebelum melakukan praktikum, pastikan kalian telah mengenakan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja seperti jas laboratorium, kemudian ada sarung tangan lateks dan juga mengenakan masker. Gunakan sarung tangan lateks yang sesuai dengan ukuran tangan kalian, jangan sampai kebesaran. Selanjutnya, kenakan masker. Selanjutnya, timbang 80 gram NaOH. Kemudian timbang 160 gram air. Selanjutnya, masukkan NaOH ke dalam air. Langkah ini jangan sampai terbalik, karena apabila terbalik, maka akan menimbulkan ledakan.
Aduk larutan menggunakan spatula kayu. Diamkan larutan hingga berada pada suhu ruang karena reaksi antara NaOH dan air akan menimbulkan suhu yang sambil menunggu larutan NaOH dingin, timbang 550 gram minyak jelantah yang sudah kita saring. Setelah larutan dingin, masukkan minyak jelantah secara perlahan ke dalam larutan NaOH sambil diaduk menggunakan pengocok telur. Jika larutan sudah agak mengental, masukkan pewarna makanan. Aduk hingga tercampur merata. Jika tekstur sudah hampir seperti mayones, masukkan essential oil ke dalam campuran. Kemudian diaduk hingga tercampur. Jika tekstur sudah seperti mayones, masukkan adonan ke dalam cetakan sabun. Jika sudah, diamkan hingga 2-3 minggu hingga sabun siap digunakan. Apabila sudah didiamkan 2-3 minggu, sabun sudah siap digunakan.